Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Kali ini kita mau membahas sedikit tentang cara memulai usaha sembako atau cara belanjanya ya. Untuk yang awal-awal buka sembako. Jadi kan ada kadang bingung ataupun banyak juga yang komen di video saya itu istilahnya tokonya belum ada atau baru mau memulai usaha sembako tapi udah nyari-nyari sales. Nah, ntar lagi kita bahas ya bagaimana kita belanja di sales, bagaimana kita belanja di agen. Nanti teman-teman bisa bandingkan sendiri penjelasan saya, oke? Tapi saya juga mau informasikan, bisa dibilang informasi penting agar teman-teman yang sudah punya toko sembako tidak salah beli barang, terutama gula. Ini gula pasir, saya sudah dapat informasi kalau di video-video sebelumnya kan saya informasinya 660 ya. Itu lagi naik 660 saya jual. Ada yang modalnya 650. Ada juga yang nawarin 645. Pokoknya waktu itu gula memang lagi nggak stabil ya. Jadi harganya itu setiap yang nawarin itu kadang beda-beda. Terus lagi saya ngambil gula terigu bukan dari salesnya langsung atau bukan dari pabriknya langsung, tapi dari agennya. Agen-agen besar itu yang megang gula terigu apa itu kan. Kita belum sanggup kayaknya kalau main ke pabrik langsung karena dia sepertinya sih ada partai untuk belanjanya. Itu yang pertama. Terus selanjutnya kita mulai ke bagian cara mulai usaha di toko sembako. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau awal-awal kita mau buka toko sembako itu lebih bagusnya kita belanja di agen dulu. Karena kenapa? Karena di agen itu belanja barang itu tidak ada targetnya. Jadi kita mau beli 1 dus, mau beli 5 kardus, itu harganya sama. Kayak misalnya terigu kita belanja 5 karung, belanja sekarung, harganya sama. Gula juga begitu, minyak juga begitu. Jadi ada kadang barang-barang itu yang lebih murah daripada sales. Kenapa? Karena kalau kita sendiri yang belanja ke sales, sementara kita tokonya masih baru, untuk menghabiskan barang dalam jumlah banyak itu kita kan kesulitan. Nah, kalau di agen itu kenapa dia lebih murah? Karena dia memang sudah ngambil partai. Misalnya kayak apa, misalnya kecap ataupun Indomie misalnya kan. Mereka udah ngambil partai 1000 karton. Jadi di situ nanti mereka dapat potongan, dapat bonus bisa dibilang kan. Terus dia bisa jual ke kita bahkan sedikit lebih murah daripada di salesnya langsung. Sementara kalau kita belanja ke salesnya langsung, dikasih target kita nggak mampu. Kalau beli sedikit harganya di atas, lebih mahal daripada agen. Nah, makanya kata saya sebaiknya kalau kita baru jualan, apalagi pemula, kita fokus saja menjual barang-barang yang dari agen dulu. Walaupun keuntungannya kita dapat dalam 1 karton tuh 1000-2000. Kalau barang-barang lagi cepat lakunya kita bisa dapat 3000 kan gitu. Tapi setidaknya kita butuh
apa namanya, prosesnya dulu, sekalian kita mencari pelanggan kita sendiri, karena toko kita masih baru. Nggak mungkin kan begitu buka langsung omsetnya nyampe puluhan juta, itu nggak mungkin walaupun toko kita besar. Tentu ada prosesnya. Bahkan saya pun dulu pribadi, padahal tokonya ini toko bukan baru buka, jadi tokonya itu bisa dibilang hampir bangkrut. Dioper lah isi barangnya semua, termasuk nama tokonya. Nah, kita beli waktu itu. Nah, waktu itu pun saya sempat belanja ke agen itu lama, semua barang itu. Kalau belanja ke agen itu lama saya di semua barang waktu itu. Hanya sedikit-sedikit saya yang ngambilnya di sales itu, kebanyakan di agen waktu itu. Seminggu kadang bisa 70-60 juta saya belanja. Omsetnya juga waktu itu lumayan, udah 15 juta. Tapi itu bukan toko baru buka ya, toko yang mau bangkrut atau orangnya nggak mampu lagi nerusin, jadi dijual. Barang-barang di dalam tokonya itu dihitung, berikut sewa tokonya kita yang lanjutin, begitu ceritanya dulu. Nah, kalau sekarang pun saya nggak semuanya juga dari sales, masih tetap main di agen juga. Seperti tadi yang saya bilang tadi, gula, terigu itu kita nggak mungkin bisa ngambil langsung. Kayak tepung beras juga saya belanjanya di agen, tepung ketan kayak gini kan, di agen juga saya belanjanya. Banyak yang masih kita harus belanja di agen, cuma karena saya posisinya kan udah menjelang udah hampir 9 tahun lah jualan di toko ini kan. Jadi agen itu pun saya udah pola pilih, jadi udah banyak yang nawar, jadi kita itu udah bisa milih mana yang agak sedikit lebih murah. Dan di situ juga kita pembayarannya kadang-kadang, namanya toko sepi kan, kita suka lewat ya, nggak mungkin pas banget pas dia datang kita langsung lunas. Nah, kadang-kadang kita kan nitip juga walaupun cuma separuhnya gitu kan, minggu besoknya baru kita lunasin. Tapi kita juga di situ harus mempertimbangkan, ada agen-agen juga yang harus memang dibayar lunas, ketat banget bisa dibilang. Ada juga yang ada kelonggarannya sedikit, istilahnya kita walaupun lewat sekali masih dibolehkan gitu. Itu juga kan harus butuh proses, nggak mungkin kita tahu mana agen yang bisa ngasih keringanan juga buat kita. Itu di samping harga barang juga. Nah, untuk juga kita kalau belanja langsung ke sales juga, pertama harga barang kita belum tahu, nama-nama barang yang laku kita belum tahu. Sementara di distributor itu ataupun melalui salesnya itu, barang yang dia bawa itu bisa jadi ada sebagiannya yang kurang laku, ada sebagiannya memang yang laku banget gitu kan. Nah, kita kan bisa jadi karena nggak punya pengalaman ya ngambil semua kan, tahu-tahu barang numpuk di toko yang lakunya hanya separuh, dan jatuh temponya orang udah nagih, modal kita akhirnya numpuk di barang yang tidak laku tadi. Nah, begitu kita mau belanja barang-barang yang laku, yang cepat laku, yang sudah habis, kita bingung, uangnya nggak ada. Karena kenapa? Barang kita kebanyakan numpuk di barang yang tidak laku, yang belum keluar. Istilahnya yang laku sih laku, mungkin lambat gitu kan. Itu semua ada prosesnya juga. Makanya saran saya itu lebih bagus belanja di agen dulu, ngukur-ngukur modal dulu, sambil sekali-sekali kita ngontrol barang sekiranya yang cepatnya apa. Terus nanti kalau kita juga jualnya terlalu tinggi, ya pasti ada komplainan dong dari pelanggan kita. Nanti kok nggak mungkin kan pelanggan kita juga baru jualan. Bisa jadi mereka juga udah lama jualan, mungkin nyari-nyari tempat baru. Nah, dia di situ nanti udah ada harganya. Seperti misalnya Indomie, tahu-tahu di kita lebih mahal 1.000, ya pasti mereka bilang, saya biasanya belanjanya nggak segini tapi segini. Nah, kita kan bisa ngecek modal kita sendiri berapa. Nah, dari situ kadang-kadang kita punya ilmu buat istilahnya ngambil untung berapa sih gitu. Cuma satu lagi, kalau sembako kartonan itu dipersenin susah, dia perseninnya susah.
Dia persentasenya itu sebenarnya yang saya bilang itu 2,5 3% lah dalam pendapatannya itu kan, keuntungannya itu nggak real. Jadi saya itu makanya setiap tahun sekali itu ada pembukuan. Jadi saya bikin cek ulang atau tulis ulang barang, terus saya jumlahin semuanya, terus potong ini potong itu gitu. Jadi hasilnya itu, nah dari hasilnya itu saya bagi berapa itu 360 hari lah bisa dibilang. Dari situ juga saya bagi dengan omset saya harian. Nah keluarnya di angka-angka itu gitu. Makanya saya berani bilang paling hanya 3% ataupun 2,5% kalau di penjualan kita itu rokoknya lebih banyak laku daripada sembakonya. Tapi kalau banyak sembakonya daripada rokoknya, itu saya berani bilang di angka 3%. Nah kurang lebihnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau memang ada yang kurang paham dengan penjelasan saya, bisa di komen ya di kolom. Nanti jika ada waktu saya pasti balas komenannya sesuai dengan pertanyaannya, dan usahakan pertanyaannya yang nyambung dan lengkap gitu, biar ngejawabnya juga nggak butuh nanya lagi gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya bagikan buat sahabat semua. Terima kasih, tidak lupa saya ucapkan kepada yang sudah mendukung channel saya ini, yang sudah komen, subscribe, dan terus memantau video-video saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.